Nggak kerasa aja cok, udah sampai sini anjir. Tuh, gunungnya, ya ampun. Oke dah, balik nih bangku. Nah, di video kali ini gua mau ceritain ke kalian perjalanan gua dari arah Pekalongan mau ke Bawang nih, lewat jalur mana ya? Ya intinya lewat jalur dalam lah, nggak lewat Pantura lagi. Soalnya kalau lewat Pantura itu lumayan macet sih, nggak kayak di sini. Jadi kita bisa dapat vibes yang ya lumayan lah, ajaib baba. aduh. Sorry. Nganu ya, gagal fokus gua. Ngeliatin ciwi-ciwi. Apalagi lagi anak SMA gitu kan, baru pulang sekolah sore-sore. Apalagi abis hujan gitu. Udah pikiran traveling terus. Nih BTW gue sama temen gue, jadi nggak sendiri, nggak kayak kemarin waktu gue sebelum gue ngevlog kesini lah. Jadi sebelumnya kan gue ini kalau kemana-mana kan sendiri gitu kan. Lah dilalah itu apa ya? Ya dilalah gampang nih. Dilalah teman gue itu ada di rumah, terus gue ajak lah dia buat healing gitu ke Pekalongan, sekalian buat refreshing otak kan. Ya kali orang kalau habis pulang kuliah gitu kan mesti bingung kan, mau di rumah nganggur ngapain juga kalau nggak healing. Paling juga kalau nggak cari kerjaan, ya kerjaan freelance itu kan juga susah kita dapet kan. Daripada nganggur ya udah healing aja, kita ngabisin duit gitu. Jadi di sini gue juga mau sharing sama kalian ya pengalaman gue itu pakai motor butut, motor Revo, Absolute Revo lah, tahun 2009. Itu pengalaman gue kemarin waktu ke Pati, ya masih Jawa Tengah kayaknya Pati ya. Jadi perjalanan gue sekitar 200 km enggak. Ya hampir segitulah, pokok 100 km, hampir mendekati 200 km. Dari Google Map itu 200 km sih kalau nggak salah, dari Bawang ke Pati. Jadi gua dari Pati itu kemarin juga nggak sampai Pati doang, jadi ke Jawa Timur kan, ke Bojonegoro. Pertama dari Semarang, Pati, lewat Demak dulu. Jadi di Demak itu wah macetnya minta ampun dah. Jadi dari Demak ke Pati sekitar 1 jam ya, 1 jam. Terus setelah itu dari Pati itu gue nginep sehari, ya masih pakai Revo kan, nggak ganti motor. Ya kali cuma gue pakai motor satu doang. Jadi dari Pati itu gue ke Bojonegoro lewat Blora, Rembang. Lah di Rembang itu ya lumayan lah, nggak begitu macet juga kan, nggak kayak di Demak kemarin. Terus waktu di Blora juga gua sempet ada problem sih. Jadi hujan, nggak bawa mantol, sedangkan barang yang gua bawa itu laptop kan, elektronik, HP juga. Wah gimana ini, gue bingung kan. Ya udah mau gimana lagi, gue rehat sama teman, habis makan lanjut lagi ke Blora. Lah habis ke Blora itu ke Bojonegoro, mampir ke nenek gua. Terus habis itu lah pengalaman gue ini ya. Jadi dari Bawang ke Bojonegoro pakai motor Revo. Kalian percaya nggak? Gua itu sama sekali nggak pakai oli coy, nggak pakai oli federal lah, oli apa yang bermerek gitu, kagak cok. Gua perjalanan sejauh itu cuma pakai minyak goreng. Jadi nggak kebayang sih kalau sampai sana gitu pakai minyak goreng, nggak ada mogok, nggak ada gimana gitu. Jadi sebelum gua perjalanan dari Bawang juga, sebelumnya juga udah pakai minyak goreng.
Jadi pengalaman gue pakai minyak goreng tuh selama 1 tahun di motor Revo itu ya nggak ada kendala apa-apa. Ya kalau pemikiran gue ini ya, jadi daripada oli itu lebih bagus minyak goreng. Kenapa kayak gitu? Karena sekarang kan banyak ya kayak oli-oli yang palsu gitu. Jadi oli palsu itu kan oli yang udah habis bekas, yang bekas dipakai orang lah gitu. Terus ditap, disaring lagi, diolah lagi, terus ya kayak penyaringan, proses penyaringan. Jadi kadar licin dari oli itu udah berkurang coy. Nah, kenapa gue bilang minyak lebih bagus daripada oli? Ya itu alasannya. Oli sekarang banyak yang palsu soalnya. Jadi ya udah gue putusin pakai minyak goreng. Ternyata setelah gue tes setahun nggak ada masalah, nggak ada kendala apa-apa. Terus ya mungkin ya gue kalau di Revo ini belum lama sih. Kalau pakai yang CS1 itu udah lama. Sedangkan setelah gue pakai minyak goreng itu gue kasih oli yang asli, yang oli yang mahal gitu kan, nggak apa-apa anjir, masih tetap aman coy. Nah terus kembali lagi ke awal pembicaraan tadi ya. Jadi dari Bawang ke Bojonegoro itu kan gue PP, jadi bolak-balik kan. Kalau dari Bawang Bojonegoro sekitar 200. Lah 200 gue balik lagi dari Bojonegoro ke Bawang 200 lagi. Berarti total berapa? 400 km. Lah 400 km itu gue nggak cuma di jalan juga kan pastinya nggak cuma lurus ya. Jadi tetap sempat menggok-menggok ke Ungaran lah, ke Pringapus lah, ke Semarang, jalan-jalan di Semarang. Jadi sekian panjangnya jalan itu ya mestinya lebih dari 400 km menurut gua. Paling sekitaran hampir 500,5 mungkin, ya segitulah. Jadi ya itu pengalaman gue pakai minyak goreng tuh. Jadi buat kalian ya yang takut ini kalau mau pakai minyak goreng itu, lah gue sendiri pribadi nggak apa-apa. Kalau gue sendiri ya, kalau kalian terserah sih. Cuma pengalaman gue pakai minyak goreng masih aman-aman aja sampai sekarang. Selama berapa coba? Selama 1 tahun lebih gue pakai minyak goreng cok. Jadi gue juga rajin ganti minyak goreng itu. Nggak cuma 1 kali pemakaian, enggak. Gue pakai minyak goreng awal sebelum gue touring kemarin. Gue udah pakai minyak goreng ya udah setahun juga. Jadi udah 2 tahun gue pakai minyak goreng. Itu minyak goreng yang 1 kali tap ya. Jadi jangkanya itu 1 tahun, anjay, 1 tahun. Lu kalau nggak percaya coba dah, kalau nggak percaya. Motor-motor gua itu ya, kalau kalian tahu, yang sering gua pakai touring, yang sering gua pakai perjalanan jauh terus, itu semua real pakai minyak goreng cok. Jadi gua salut dah. Kenapa kayak gitu? Cuma ya minus dari minyak goreng sendiri itu dia nggak bisa meredam panas, nggak kayak oli, bener-bener ori yang bisa meredam panas ya. Jadi ya tergantung kalian sih pengen pemakaian yang gimana gitu. Kalau gua sendiri lebih suka minyak goreng karena motor gua jarang overheat juga. Untuk pemakaian juga nggak begitu racing banget gitu. Ya masih standaran itulah. Kalau motor kalian pengen pakai minyak goreng ya silahkan. Gue cuma di sini berbagi pengalaman dimana gue selama 2 tahun itu pakai minyak goreng nggak kenapa-napa. Nah gue juga ya sempat ada orang kan yang ngelihat gue ngasih minyak goreng gitu, terus orangnya sempat komen, loh mas kok masnya pakai minyak goreng di motor, emang nggak rusak itu motor? Terus gue jawab itu, enggak tuh pak, nggak ada kendala apa-apa selama ini gitu. Wah bisa dicoba, ini inovasi baru gitu. Goblok kata gue. Inovasi baru cok. Padahal itu ya cuma pertama sih iseng-iseng sih, gue eksperimen doang.
Ternyata malah keseringan. Ya emang dari segi dompet atau dari segi budget itu lebih murah minyak goreng sih, apalagi di dapur pasti ada kan. Ya udahlah, gue pakai minyak goreng. Beli oli ya biasanya kalau orang normal sih beli oli itu 1 bulan sekali. Kadang kalau orang Indo ya nggak mesti 1 bulan sih, sampai berbulan-bulan itu pakai langsung ganti oli. Berbulan-bulan baru ganti oli. Ya daripada kayak gitu mending gua pakai minyak goreng aja, lebih irit ya kan. Wih, sebetulnya ini jalan enak bener loh cok menurut gua, daripada jalan-jalan yang sering gua pakai kayak jalan Pantura gitu. Lebih apa ya, lebih enak di sinilah, adem gitu kan, apalagi di sisi kanan kiri itu udah ijo-ijo. Kalau di kota jarang cok ijo-ijo cok, cuma di sini doang. Lah ini tikungan nih langsung berapa derajat cok ini? 90 derajat. Enggak, 120 derajat langsung. Gua kadang di sini pakai oper 2 itu nggak kuat cok, harus pakai oper 1 aja. Revo. Padahal Revo itu kalau di daerah pegunungan ya motor idaman atau motor 1000 watt kalau di daerah pegunungan. Karena apa? Dia tahan sih. Jadi untuk apa ya, musuh-musuh gabah mungkin untuk naik ke Dieng gitu. Orang-orang Dieng tuh kebanyakan ya bukan Diengnya ya sih ya. Jadi orang-orang yang daerah pegunungan gitu yang jalannya emang ekstrim itu kebanyakan pakai motor Revo. Karena ya di sisi lain Revo itu kuat buat jalan datar. Kalau jalan datar sih kuat pasti ya. Kalau jalan jalan naik gitu, kalau standarnya mesti kuat. Lah kebanyakan dari orang pegunungan itu pakai gear yang depan itu ukuran 12, kalau enggak ya 10. Kebanyakan sih 12 sih, kalau 10 terlalu RPM tinggi. Ya kebanyakan orang pakai gear 12 yang depan, terus yang belakang masih standar. Terus rantai itu buat rantai sih kebanyakan pakai berapa ya, 48H ya, 48H kalau nggak salah, yang gede itu loh. Jadi kalau kalian mau ke Dieng ya bisa, ya rekomen gua kalau kalian suka yang ekstrim bisa lewat ini jalur Kerakalan Dieng, Kerakalan yang ada kayak pos-pos orang-orang jaga. Terus pokok jalan ekstrim lah. Itu banyak korban juga sih di situ, kayak motor, mobil remblong, terus ada truk yang nggak bisa nanjak terus guling-guling. Begitulah kampung halaman gua. Emang kalau menurut gua sebagai orang pegunungan itu, kalau di kota-kota itu tanjakan ekstrim malah biasalah. Depan rumah gua aja, di daerah gua aja ada tanjakan yang lebih ekstrim daripada yang lain. Nggak kaget gitulah. Oh ya cok, gua lupa cok. Jadi kemarin itu gua juga ke Sarangan kan. Mesti kalian udah pada familiar ya sama kata-kata sih, nama kota Sarangan gitu. Sarangan Magetan ya, yang arah Gunung Lawu itu loh. Jadi arah ke base camp itu kan dia naik ya kan. Lah kalau kata orang-orang itu jalur itu udah ekstrim, udah wah nanjak banget itu udah. Tapi kalau menurut gua masih ekstrim di kampung gua sih. Karena di sana kan rute dari ya awal rute itu udah enak, full aspal. Terus di sisi lain kenapa kelihatan kayak curam, karena dia kan treknya langsung lurus. Sedangkan kalau di gua itu belok-belok belok-belok, apalagi beloknya itu nggak cuma belok biasa, langsung nge-U gitu loh. Jadi
berapa derajat aja kalau itu, pokok tajam lah, tajam banget. Apalagi pas belok itu dia apa ya, pas tanjakan gitu kan. Jadi gua nggak kaget kalau kesarangan. Kata orang-orang sih, wah itu udah tinggi banget itu gitu. Kata gua malah biasa gitu. Ya kalian mesti nggak nganu lah, udah familiar gitulah kata-kata sarangan. Apalagi di telaganya itu kan, yang biasa orang bikin apa, video-video estetik di situ. Wah keren emang di telaganya itu. Ya memang gua akui sih kok di Sarangan dia punya ikon telaga yang bagus gitu. Kalau di Dieng sendiri telaga itu kayak dijaga, nggak dibikin perahu-perahuan. Tapi bagus juga sih kata gua. Oke, BTW ini udah sampai kampung halaman teman gua ya, bukan kampung halaman gua. Jadi gua mau nurunin teman gua dulu. Nanti abis itu gua mau balik lagi ke rumah, tapi ya healing dulu lah. Gua mau nurunin teman gua dulu. Berat banget ini motor anjir. Bawa orang, Cok. Oke. Wah, bagus, Cok, rumahnya, Cok. Tuh. Nggak pakai Revo Legend anjay. Tuh. Sorry kalau videonya ini agak goyang-goyang. Ini teman gue, Cok. Oke, brother. Sekarang tinggal kita yang pulang. Tapi BTW ini pulangnya nggak sesuai jalur. Harusnya ya tinggal turun aja sih, tinggal turun terus udah sampai alun-alun, itu udah rumah gua di belakang. Cuma ya kita healing dulu lah, biar nggak jenuh gitu kan. Satu hari full kita healing. Tuh pemandangannya full hijau daripada di kota-kota kan. Kalau di kota wah full debu, full polusi. Di sini juga habis hujan, Cok. Jadi gue tadi sempet rehat di Alfamart lah pas waktu sama temen gue itu. Jadi ini video gue skip karena ya emang ini durasi udah panjang sih sebetulnya. Cuma ya kita lanjut aja lah 10 menitan gitu. 10 menitan kita jalan-jalan sama ngirup udara segar gitu kan. Tuh. Gua kalau pakai Revo sendiri rasanya beda, Cok. Gimana ya bedanya itu? Wah, jenggulan itu kerasa banget di pantat anjir. Bisa-bisa pulang pijet nih gua, pentat gua. Anjir. Pantat dipijet anjir. Nih buat kalian kalau ada yang rumahnya mana? Desa Bawang lah. Kalau enggak kalau kalian rumah di Batang atau rumah di mana mau mampir ke Dieng, kontak-kontak gua lah, nggak apa-apa gitu kan. Mampir ke rumah gua lah, gua sambut hangat kalian anjir. Lu pengen makan gua kasih makan. Enggak bercanda ya, namanya tamu gitu kan. Rumah gua itu betulnya terbuka anjir buat orang-orang dari luar gitu ya. Gua anggap kalian tuh teman gua semua lah. Jadi kita have fun, kita sharing kalau kalian mampir gitu kan, mampir ke rumah gua. BTW kalau kalian ke Bawang gitu, kalau nggak ke Dieng ya bisa kontak gua. Kalau nggak punya kontak gua ya IG gua gitu kan. Ya kalau nggak punya IG gua bisa tulis ke kolom komentar, mungkin minta di Sherlock. Nanti bisa gua Sherlock aja, santai gua mah. Wah anjay, gua pengen banget, Cok, Innova, Cok, tapi Reborn. Tapi kalau yang Innova-nya nggak apa-apa sih, kan cumi-cumi darat juga dia. Cumi-cumi darat, mobil cumi-cumi darat, terus motor pakai repo butut gitu kan.
Terus yang satunya pakai CS1. Wah, butut semua anjir. Tapi kenceng anjir itu. BTW gue milih, wah anjir ada ambulan. Ini ambulan gue baru lihat sih, ambulan keren kayak gini. Kayak model-model apa ya? Model-model Thailand gitu. Tuh, roda-rodanya aja keluar-keluar dari ini. Kayak di size-nya itu digedein apa? Dilebarin gitu kan. Ambulan beragama. Apa itu? Gak kelihatan, Cok, gua. Ambulan apa itu? Coba gua deketin dulu dah. Sarbagana. Oh, Sarbagana. Tapi BTW kok platnya B ya? Enggak dari asal gua. Kalau asal gua itu platnya G semua loh dari sini. B ini berarti apa mungkin mobilnya doang yang beli dari luar gitu kan? I don't know lah. Tapi kok tulisannya Kabatang, berarti ini mobil luar yang dibeli dari apa kayak Puskesmas mungkin ya. Tapi keren Cok BTW. Duh, panjai pelek-peleknya Cok. Tuh pickupnya aja di sini boys ya, nggak kayak apa pickup di luar itu kan kumut. Di sini pickup bersih terawat gitu kan. Gue mau turun Alfamart gak ya? BTW ini bensin gue tapi kayaknya masih sih, cukup lah sampai rumah. Ini BTW kalau kalian denger suara kayak sinden itu nih gue lagi musikan ya, jadi ngerekord sama pakai musik kedengeran ya nggak tahu, makanya gue ya kalian juga bingung mungkin itu suara apa anjir, sinden tuh itu. Gue sendiri biar nggak jenuh sih bingung juga tuh kalau apa cuma gue yang ngomong sendiri nggak ada suara-suara gitu kan. Wah, bingung anjir. Makanya setel ya tayupan apa sinden kalau istilah Jawa gitu kan. Oke, mungkin kita percepat aja ya ini videonya biar nggak terlalu lama, biar pas durasi itu nggak sampai 30 menitan lah. Oke. Ini setelah gua cepetin tadi, wah macet total Cok. Kalau apa namanya lewat Banter itu mesti kayak gitu. Jadi macet ya, wah minta ampun anjir. Beneran dah. Apalagi banyak truk-truk gitu kan. Truk-truk, mobil-mobil, terus motor tuh. Nah, simpangan di situ banyak kan yang simpangan Cok. Setiap di lampu merah di situ macetnya total. Padahal di depan situ kan ada kantor polisi loh. Gua juga nggak habis pikir sih, ada kantor polisi di situ kok. Kenapa nggak ngelancarin jalan gitu, atau biar nggak macet lah, gimana lah gitu. Kok cuma dipajang doang itu kantor. Nggak Pak Pol, bercanda Pak Pol. Jadi ya emang keadaan kayak gitu kan, gimana lagi kan. Ya gua sendiri sebagai masyarakat atau sebagai pengguna jalan ya minta apa kayak partisipasinya lah, nggak cuma buat nilang doang, tapi ya ngatur jalan gitu kan. Wah itu udah suatu kebanggaan juga buat masyarakat, jadi nggak meresahkan tapi membantu gitu kan. Tapi di sisi lain dalam kutip ini ya, gue mau tanya sih sebenarnya itu Pak Pol minta bayaran nggak? Nggak lah, bercanda Pak Pol ya. Oke, mungkin udah sampai segini, nggak lama-lama juga gue ngebacot di sini kan. Ya
Dari sekian tadi perjalanan gua, terus gua ceritain pengalaman gua gimana gitu kan pakai oli minyak. Ya bisa dicoba lah kalau yang mau nyoba. Kalau gua sendiri ya kayak gitu. Ya sharing-sharing gitu kan. Oke, buat penonton yang udah sampai akhir video ini, gua ucapin terima kasih udah nemenin gua di perjalanan, udah mau nonton video gua dari awal sampai akhir. Ya mungkin cukup sekian video yang kagak jelas ini kagak ya dari gua. Emang logat gua ini campuran Jawa ya, kurang fasih gitu kan pakai bahasa Indonesia. Ya mohon maaf sekali yang kurang nyaman di video gua juga banyak salah dari tutur kata gua, apalagi banyak sindir-sindiran atau apa ya, mungkin pengalaman gue yang kurang cocok di telinga kalian atau dari pendapat kalian kurang cocok, ya mohon maaf lah, ini cuma sekedar konten hiburan. Oke, mungkin cukup dari situ bacotan gue yang bisa gue bisa gue sampaikan. See you next time. Thank you very much yang udah nemenin gue. Jangan lupa subscribe atau like. Ya kalau kalian suka like ya. Kalau nggak suka ya udah biarin aja. Dislike juga kalian nganggur, nggak bakal kecantum dislike kalian. Oke, sekian. Dadah. Wes cok, saya ngenteni opo kowe?